Haleluya, Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Ini saya maaf terlebih dahulu kepada Bapak Pak Regar, Ibu Regar. Kenapa? Memang rencananya kemarin saya mau ikut Ibu, tetapi memang ada yang urgent, yang mau ada pelayanan. Sebenarnya pagi itu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Tambunan. Begitu juga ada yang mau ikut dari sana, tetapi tiba-tiba rupanya sudah dijadwalkan saya menyampaikan karena ada yang murtadi. Jadi dari apa? Dari muslim, dari jadi kita harus melayani juga dia. Jadi puji Tuhan lah, dia pengikut Kristus, tetapi dia masih artinya karena firman Tuhan itu berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena dia mendengarkan firman Tuhan, maka dia tergerak, dan dia pasti, saya percaya itu Roh Kudus yang menggerakkan dia. Karena apa? Dia bermimpi atau ya menurut dia katanya yang diidentifikasi seperti baju panjang, jubah panjang, jenggot. Jadi dia berprinsip itu Tuhannya orang Kristen. Kok bisa itu yang datang? Saya masih sholat, itu datang. Itu dia. Jadi ya puji Tuhan lah. Tuhan yang menampakkan diri kepadanya dan Roh Kudus yang mendorong dia sehingga dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi mohon saya dimaafkan ya Pak Regar, Ibu Regar, dan juga adik. Kemarin rencananya saya datang, tapi ya itulah rencana Tuhan, indah pada waktunya. Ya, biar siapa namanya? Melvin Anthony. Puji Tuhan, diberkati Tuhan lah Melvin Anthony. Nanti saya berdoa sama dia. Tapi tadi saya nggak sempat karena ibu terlampau kami duluan yang datang. Puji Tuhan lah, nggak masalah. Nanti kita berdoa bersama-sama buat Melvin. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata? Kita ambil maaf agak saya sudah nggak bisa melihat kalau tanpa kacamata. Jadi saya mungkin sudah faktor U juga, tapi begini-begini saya udah punya cucu. Oke, kita akan melihat dari Matius 7. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Jadi kita harus tahu apa yang kita bersekutu kepada Tuhan. Karena apa? Kita anak-anak Tuhan, kita percaya setiap doa-doa kita akan Tuhan jawab indah pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Bukan rencana kita, tetapi Tuhan yang berencana. Kalau Tuhan sudah mengatakan anakku ini akan diberkati, pasti akan diberkati. Tetapi anakku ini sabar. Kita harus sabar. Kalau tidak kita sabar, kita bisa keluar dari jalan Tuhan. Tetapi percayalah, apabila kita keluar dari jalan Tuhan, mari segera datang. Tinggalkan semua apa yang di belakang kita, yang merintangi kita, seperti Rasul Paulus berkata, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari untuk menuju panggilan surgawi. Oke, tetapi kita di sini hal berdoa bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, doa kita pasti dijawab Tuhan. Kalau kita dengan rendah hati datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Oke, mari kita ini saya bacakan. Ini ada 5 ayat. Oke, saya bacakan coba yang biar sama-sama kita dapat berkatnya Bapak Ibu. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap ya. Nanti ayat 11-nya kita sama-sama.
membacanya. Oke, saya baca Matius 7 ayat 7 sampai 11. Demikian bunyinya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Silakan Bapak Ibu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi silakan Ibu. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Sama-sama kita. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik bagi mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesus berkata, mintalah maka kita akan diberikan. Maka kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kalau kehendak kita yang jadi, itu nanti ujung-ujungnya tidak baik. Tetapi kalau sudah Tuhan yang memberikannya, pasti Tuhan akan memberkatinya. Amin. Oke. Jadi di situ Bapak Ibu, kita baca dulu Yesaya 55 ayat 6. Kita supaya tahu apa itu, kepada siapa kita, dan bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti kalau kita berseru kepada Tuhan dan meminta tadi, Tuhan akan memberikan jawabannya kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan juga, saudaraku, apa yang kita minta Tuhan akan memberikannya. Kalau itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, percaya Tuhan akan memberikannya. Tetapi kalau itu untuk membuat kita menjadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau katakan berpoya-poya, atau untuk kesenangan, untuk di luar Tuhan, itu Tuhan tidak akan memberikannya. Karena Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Oke. Jadi di Lukas 12 juga ayat 33, ayat 31 berkata, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kita juga meminta harus mencari dulu Tuhan itu. Jangan kita minta, tetapi kita tidak memuliakan Tuhan dulu. Ya, di sini. Tetapi kita meminta kepada Tuhan, kita memuji-muji Tuhan dulu, memuliakan Tuhan. Jadi, saudaraku yang kekasih, kalau kita meminta sesuatu kepada Bapak kita, contoh ini ya, contoh Bapak Ibu. Kalau kita meminta sesuatu kepada Bapak kita, kita merayu-rayu Bapak kita, Bapak kita pasti, waduh, anakku ini pasti ada maunya ini. Maka dengan sendirinya Tuhan itu, apa yang kau butuhkan anakku? Kita tahu apa yang dibutuhkan. Dia mau minta ini, mau minta jajan ini. Seperti itu juga Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan kita muliakan, kalau Tuhan kita sembah dan kita puji, maka Tuhan itu akan dekat kepada kita. Amin. Ayat 8 berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibuka. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita meminta, mintalah. Karena apa? Tuhan kita murah hati bagi kita, anak-anaknya. Apalagi kita, saya katakan tadi seperti merayu, memuji, menyembah Tuhan kita itu. Wah, Tuhan kita itu malah senang dipuji dan dimuliakan dan kita sembah. Seperti itu juga Bapak kita rayu-rayu Bapak kita, Bapak. Apalagi kita
kusut bapak kita waktu tidur, urut kakinya. Aduh, ini apapun yang diminta anak ini, pasti bapaknya akan memberikan semampu bapaknya. Iya, jangan pula diminta helikopter, bapaknya dari mana dapat uang bapaknya untuk cari helikopter itu. Dan juga anak itu tak mungkin diberikan, dan tak mungkin diberikan anaknya kalau dia meminta helikopter oleh bapaknya. Pasti bapaknya memikirkan sesuatu, itu tidak baik untukmu. Karena apa? Udah pasti dia tidak memberikan. Kenapa? Anak ini tidak akan bisa membawa ini, maka dia akan kecelaka, maka dia akan binasa. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya Tuhan akan memberikan kita sesuai dengan rencananya. Amin. Seturut dengan kekayaan Tuhan kita. Pasti Tuhan akan memberikan apapun yang kita minta kalau kita dengan sungguh-sungguh berdoa dan memuji Tuhan. Pasti Amen. Tuhan akan memberikannya. Amin. Amin. Nah, begitu juga kita. Saya baca satu Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 18. Karena kita harus meminta dan kita juga tidak diam. Apa yang dikatakan kita harus minta. Maka seperti apa yang dikatakan di Mazmur 145 ayat 18 berkata, saya bacakan Bapak Ibu. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya kita juga meminta, kita juga harus berseru. Artinya berseru itu bukan harus mengeluarkan. Berseru artinya berseru minta. Minta itu, Tuhan, aku datang padamu, aku membutuhkan sesuatu ini yang tidak bisa saya buat dan saya lakukan. Tuhan tolong aku. Tuhan pasti tolong. Percayalah Bapak Ibu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Dia Tuhan yang hidup dan bagi semua orang. Siapa yang datang kepadanya, Tuhan akan membuka pintu baginya. Seperti yang dikatakan tadi di ayat 8 ini. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan baginya. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus meminta. Dan juga kita dengan iman. Jangan kita meminta sesuatu tetapi kita, Tuhan aku berikan ini, tetapi kita tidak menyenangkan dulu hati Tuhan. Tuhan pun berkata dari atas, dari surga, bagaimana anakku ini minta-minta terus, menyembah tidak, atau mengambil hatiku tidak. Jadi seperti itu. Kalau kita menghampiri hadirat Tuhan, terlebih dahulu kita memuji, menyembah, maka itu mintalah apa saja sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan akan memberikannya. Oke, ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka Bapak Ibu, kalau kita perlu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita perbuat sesuai dengan kemampuan kita, jangan saudara minta terlebih dahulu pertolongan ke teman-teman atau ke orang-orang, tetapi minta dahulu pertolongan kepada Tuhan. Karena Dia nanti akan menunjukkan jalan, apakah Dia melalui orang, apakah Dia langsung solusinya dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu punya cara, bagaimanapun caranya Tuhan mampu mengadakan mujizat bagi kita. Amin. Seperti saya katakan, saya pernah berseru kepada Tuhan di saat saya tidak mampu mengatakan sesuatu, tidak bisa saya berbuat sesuatu. Tetapi di saat saya datang ke situ tidak bisa berbuat sesuatu,
Saya datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya tidak mampu Tuhan. Daripada saya karena orang saya meminta lebih bagus terlebih dahulu saya datang kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan jalan solusinya bagi saya. Apakah saya melalui orang, apakah Tuhan sendiri yang menyatakan kepada saya? Tuhanlah yang merencanakannya. Maka apa yang terjadi? Tuhan memberikan jalan solusinya bagi saya melalui saudara-saudara saya. Di saat saya tidak mempunyai apa-apa, tetapi tidak tahu saya kemana. Berapa tahun yang lalu itu ya, mungkin 5 tahun, 4 tahun yang lalu lah. Saya datang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, tanpamu saya tidak bisa. Ampuni atas segala dosa saya yang telah saya perbuat. Saya mau melayani Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan menolong saya melalui saudara-saudara saya, Bapak Ibu saya. Tuhan punya cara. Apa yang terjadi dalam pergumulan saya itu? Apa yang tidak saya pikirkan? Yang terdekat saya diberikan Tuhan untuk membantu saya, sehingga saya bisa sampai sekarang berdiri sampai hari ini. Inilah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya mengambil komitmen, Tuhan, kalau memang Tuhan akan memberikan jalan bagiku, saya segenap hati akan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan nyatakan bagi saya, dan saya dengan patuh mengikuti apa perintah. Sampai sekarang saya bisa berdiri melayani Tuhan. Dimanapun saya berada melayani Tuhan, Tuhan telah menyatakan rahmatnya atau berkatnya bagi saya, tanpa tidak saya sadari. Bapak Ibu, coba saya sedikit bersaksi. Saya mungkin Bapak Ibu, saya mengerti, saya seorang konsultan. Sekuler saya ialah seorang konsultan. Pekerjaan-pekerjaan sekuler di luar penginjilan. Bagaimana saya mempunyai tenaga-tenaga, artinya Ibu tahulah atau mungkin sebagian mengenal apa namanya konsultan itu. Engineering ya, engineering yaitu desain. Jadi saya artinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa ini saudaraku. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan hantarkan orang-orang yang bekerja kepada saya. Padahal waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga, semua pemerintah Batam sudah menghilangkan pikirannya dari saya. Jadi setelah itu saya menghadap dengan kerendahan hati saya, datang semua kepada pemerintah Batam, termasuk ya boleh dikatakan yang pentinglah di Batam ini ya. Jadi singkat cerita, saya adalah dikasih apa namanya ya mendesain, tetapi ini memerlukan biaya. Padahal saya sudah pas-pasan. Mungkin Bapak Ibu dulu tahu siapa saya. Artinya mungkin ya itulah yang saya katakan sama Bapak Ibu. Di saat saya tidak mempunyai apa-apa, saya datang sama Tuhan. Tuhan nyatakan. Apa saudaraku? Dari Jakarta, dari Medan, dari apa? Semua menghubungi saya. Pak, saya mau lagi kerja dengan Bapak. Waduh. Dan di sini juga yang di Batam ini, Pak, ada kerjaan buat saya. Saya nangis pada waktu itu saudaraku. Saya tidak tahu, begitu juga mereka nanti akan bekerja kepada saya dan saya akan memberikan gaji mereka. Padahal saya uang tidak ada. Singkat ceritanya, inilah yang dikatakan Tuhan punya cara.
cara bagaimana caranya Tuhan memberkati. Bagaimana orang tua saya, adik-adik saya bilang, ya udahlah, kami bisa siap patungan untuk membantumu. Tetapi balikan uangnya nanti kalau sudah pencairanmu. Oh, menangis saya mendengar itu Bapak Ibu. Orang-orang juga yang mau saya kasih kerja itu akan saya gaji. Nah, jadi bukan sedikit uang saudaraku pada itu. Nah, bukan sedikit uang untuk menggaji-gaji karyawan ini. Jadi singkat cerita, Tuhan memberikan adik-adik saya sama orang tua saya minta menyapot saya. Singkat cerita, sampai sekarang puji Tuhan, inilah jalan solusinya. Haleluya. Sampai sekarang saudaraku, saya dipercayakan di suatu kepemerintahan Kota Batam. Mungkin ya, kalau pemerintah Batam mungkin mengenal saya, tetapi saya tidak membanggakan diri, tidak. Saya orang hina di hadapan Tuhan. Kita ini yang tidak punya derajat, yang tidak punya pandangan orang, melihat seperti. Kalau kita datang sama Tuhan, percayalah, Tuhan akan berikan kita pengertian dan Tuhan akan memberikan kita jalan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat yang ada di dalam dunia ini. Kalau Tuhan sudah manggil kita, jangan menolak Bapak Ibu. Tetap lakukan apa yang dikatakan Tuhan, sakit atau tidak sakit waktunya, keadaannya. Siap, sedialah, baik atau tidak baik, nyatakanlah kebenaran Tuhan. Amin. Nah, itulah saudaraku, singkat cerita, ya puji Tuhan sampai sekarang. Itulah kesaksian saya sedikit yang masalah kalau kita berseru kepada Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu, kalau ada permasalahan sedikit apapun, jangan kita ke tetangga, jangan kita ke yang lain-lain. Terutama masuk kamar, tutup pintu, berlutut di kaki Tuhan, mencucurkan air mata, maka Tuhan akan melihat dari atas. Anakku ini apa butuhnya? Pasti Tuhan akan menyediakan. Kalau kita datang kepada Tuhan. Oke. Jadi ayat 11 saya bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Seperti ayat tadi. Coba kita ambil dulu ayat Yohanes 6. Oke, Yohanes 6. Sebelum itu kita baca dulu, mungkin hambanya mungkin ada sedikit keluar tadi, makanya dikatakan tadi kepada saya, selesaikan Bapak, katanya gitu. Ya, puji Tuhan. Mungkin nanti saya datang nanti menikmatinya juga, menikmati apa ini Pak? Aku pikir gitu kan. Nah, nanti ya udahlah, saya mengerti. Ya, kita ini sebagai hamba Tuhan pasti siap sedia kapan saja ada waktu Tuhan, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita beritakan. Bukan hanya kami, bukan saya, semua kita, dimanapun kita berada, nyatakanlah dan beritakanlah Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Amin. Jadi saya bacakan itu, yaitu Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Demikian bunyinya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup pada dunia. Maka kata mereka kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita ambil intinya saja di ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya di sini Bapak Ibu, bukan secara jasmani. Ini metafora yang dinamakan perumpamaan masalah. Ini makanan rohani. Bagaimana Yesus Kristus berkata, Aku adalah roti hidup. Artinya, barang siapa datang kepadanya, dia akan menerima kekekalan. Barang siapa yang lapar akan firman Tuhan, datang kepada Kristus, maka kita akan dipuaskan oleh Dia yang memberikan firman itu kepada kita. Begitu juga kita kalau kita haus akan firman Tuhan, kalau kita tidak datang kepada Kristus, kita tidak akan menerima apa-apa. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita pengertian akan kehausan kita akan firman dan kebenaran. Maka karena Dialah kebenaran itu, karena Dialah roti itu, air hidup itu, maka Dia sendiri akan memberikan kita kehidupan. Maka Tuhan berikan kita dahaga. Karena apa? Karena Dialah roti hidup, karena Dialah air hidup. Karena itu Dialah penolong kita. Maka itu di sini dikatakan bukan masalah jasmani, karena kita ada dua makanan. Ada makanan rohani, ada makanan jasmani. Kalau makanan rohani ialah firman Tuhan. Inilah makanan rohani kita bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita, makanan rohani kita yaitu, dan makanan jasmani yaitu termasuk makanan biasa. Mungkin Bapak sudah tahu lah. Nah, seperti ini minuman. Minuman ini adalah untuk memberikan kita apabila kita haus, Dia akan memberikan kita kenyamanan apabila kita tidak meminum dan kita tidak merasa haus lagi. Ini masalah jasmani. Tetapi kalau masalah rohani, kalau kita haus, datanglah kepada Tuhan. Lapar kita, datang kepada Tuhan. Melalui apa? Karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat. Allah tidak seorang pun yang dapat melihat. Maka melalui firman-Nya lah kita dapat mengenal Allah kita itu. Amin. Karena inilah yang dituliskan. Ini telah menyatakan Allah orang Israel, yaitu dalam perjanjian lama yang dinamakan, yang disebut dia itu ialah huruf gramaton yang berhuruf 3 huruf YHWH. Itulah namaku pada waktu itu, waktu perjanjian lama yang kita kenal Bapa itu, yaitu YHWH, yaitu Yahweh atau Jehovah. Jadi itulah yang di perjanjian lama. Setelah kedatangan Kristus, yaitu di perjanjian baru yang disebut Injil. Injil inilah kabar baik, karena apa saja yang di perjanjian lama itu digenapi di dalam Injil. Karena Injil adalah kegenapan dari hukum Taurat. Maka itu semua, siapa yang percaya kepada Injil, dia tidak lagi berada di dalam kegelapan. Siapa yang percaya kepada Kristus, dia sudah beralih dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, yang dinamakan lahir baru. Amen. Bagaimana Kristus telah memberikan kita kehidupan, di mana Dia telah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan dosa kita semua. Amen. Itulah Dia datang ke dunia untuk memberikan hidup bagi saya. Memang awalnya Dia datang kepada bangsa Israel, Bapak Ibu. Kita ini awalnya tidak masuk hitungan. Kita tidak masuk hitungan. Jangankan kita yang di Indonesia, di luar Israel, yang dalam Israel saja, orang Kanaan, orang Samaria tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan siapa? Yang 12 suku. Inilah yang Tuhan berkenan kepadanya, karena dia adalah umat pilihannya. Maka bagaimana Tuhan berkata kepada perempuan Kanaan, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Bagaimana? Apakah kita itu dekat-dekat dengan mereka loh?
memberikan roti kepada anjing. Bagaimana? Apakah itu artinya? Karena memang Yesus Kristus awalnya datang kepada bangsa Israel yang 12 suku ini. Tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi apa yang terjadi? Karena ketegar-tengkukannya bangsa Israel, karena tidak percayaannya bangsa Israel bahwa Mesias itu sudah turun, sudah datang, yaitu lahir di Betlehem. Orang atau gembala-gembala Majus juga telah menyaksikan, tetapi mereka tidak percaya. Terlebih ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki, mereka tidak mempercayai kedatangan Mesias itu. Karena itu mereka menyalibkan dia. Kenapa disalibkan? Karena pada waktu itu tidak seorang pun yang menyatakan atau menyamakan dirinya dengan Allah. Karena Allah itu pada waktu itu sangat sakral di dalam Israel. Kenapa sangat sakral? Pada waktu itu karena dia sakral Yahweh, maka mereka menyebut itu. Tidak berani mereka menyebut Yahweh atau Yehova. Tidak berani. Kenapa? Karena sakral. Maka mereka menyebutnya yaitu adalah Adonai, yaitu Elohim. Itu mereka sebut. Gak berani mereka menyebut bahwa YHWH itu ialah Yehova itu sendiri. Maka di waktu Yesus menyamakan diri dengan Allah, maka mereka menyuruhnya disalibkan. Sedangkan Pilatus sudah jelas-jelas tidak ada padanya yang bisa untuk menghukum mati. Tidak ada yang kudapati kesalahan apapun katanya. Tetapi karena ketegar-tengkukannya bangsa Israel atau orang-orang Farisi sehingga takut Pilatus mereka memberontak, maka diserahkanlah kepada ahli Taurat. Dengan perantaraan tentara-tentara Romawi, Yesus Kristus disalibkan. Maka waktu di Markus, coba dibaca apa nih? Markus 16 ayat 15 sampai 16. Karena apa ini terjadi, ini datang? Karena ketidakpatuhannya bangsa Israel, sehingga diturunkanlah Markus 16 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah dia. Karena ketegar-tengkukannya bangsa Israel, maka Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya yang 11 tadi. Kenapa di sini 11? Karena kan murid Tuhan ada 12. Iya. Yang 11 kita tahu Yudas sudah mati gantung diri. Karena dia merasa bersalah menyerahkan orang yang tidak bersalah sehingga dihukum mati. Maka dia bukan datang kepada Yesus untuk minta ampun atau minta dihapuskan dosa. Malah dia mengambil kesimpulan bahwasanya dia mengambil kelakuannya sendiri, bunuh diri. Karena bunuh diri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Yesus berkata kepada muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah firman ke segala makhluk. Bukan segala manusia lagi, bukan segala Israel lagi, bukan segala Yahudi lagi, tidak. Segala makhluk termasuk kita yang ada di Indonesia. Maka inilah ayat yang memberikan keselamatan bagi kita. Karena ketegar-tengkukannya bangsa Israel yang dulunya hanya mereka yang punya Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup di semua bangsa. Hanya bangsa Israel. Tetapi sekarang kita dibebaskan oleh percaya kita kepada Kristus. Karena Kristus telah memberikan itu di kayu salib. Sehingga kita beroleh kehidupan sampai sekarang. Keselamatan kita, orang-orang percaya. Kalau kita percaya sebagai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tahu Tuhan kita itu di mana berada. Dia ada di surga. Kalau Tuhan di surga, berarti kita karena firman Tuhan berkata, di mana aku berada, engkau pun
ada berada. Artinya kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga sudah menjanjikan kita, apabila kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan apa yang kita dengar dengan sungguh-sungguh dan takut akan gentar akan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memperhitungkan kita. Dan kita yang di luar bangsa Israel, yang di luar umat pilihan Tuhan, kalau kita melakukan perintahnya, maka kita juga akan disebut anak-anak Abraham dan berhak untuk menerima janji itu. Amin. Itulah kita sekarang. Oke, saya akan baca, mungkin bawa jam pula saya. Oh iya, oke. Jadi sebentar lagi ya, sebentar lagi Bu. Oke, kita lihat Galatia 5. Mungkin saya singkatkan saja. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Inilah kita yang percaya kepada Kristus, supaya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Apa katanya Galatia 5 ayat 24 sampai 25? Bunyinya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah kalau kita pengikut Kristus yang sejati. Kenapa? Jangan kita pikirkan lagi masalah kedagingan kita. Jangan kita pikirkan lagi masalah apa yang kita butuhkan kedagingan kita. Tuhan akan siapkan. Maka itu apa dikatakan? Di ayat 25 berkata, jika, coba sama-sama kita, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu, kalau kita hidup oleh Roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Seperti Timotius 2 ayat 1 sampai 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi intinya di ayat Yohanes 4 ayat terakhir, Ibu. Yohanes 4 ayat 24. Ini sama-sama kita baca biar kita sama-sama merasa atau mendapat berkatnya. Yohanes 4 ayat 24 berkata, sama-sama kita baca, Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya kasih sedikit kisi-kisinya. Dulu kita Bapak Ibu, waktu zaman Taurat, kita tidak bisa menyembah Tuhan di dalam roh kebenaran. Kita tidak bisa menghampiri Tuhan. Kita bisa menghampiri hanya halamannya saja, halaman kudus. Karena yang di ruang maha kudus itu adalah imam-imam. Maka kita sekarang yang Kristus telah diperbaharui, telah terbelah tabir, terbelah dua. Itu maknanya bahwasanya kita sekarang tidak ada lagi penghalang untuk Tuhan. Maka sekarang kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang diberikan Tuhan bagi kita oleh Dia yang datang ke dunia untuk memberikan kita langsung bersekutu kepada. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi situ aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama.